Pengundian semifinal pun dilakukan. Tidak satupun nafas terdengar dari seluruh stadion itu terdiam. Visi semua orang berkumpul di cincin cahaya, serta tubuh 4 orang di sekitarnya. Lampu berkedip dan kemudian gambaran berhenti. Begitu semua orang melihat bahwa banyak undian telah berakhir, mereka tidak bisa membantu, tapi menghembuskan nafas tajam. Yang Wenzo menjadi linglung, begitu juga dengan Lang Hao Chen. Sedikit ketidakberdayaan muncul di mulut Lang Hao Chen. Samar-samar menundukkan kepalanya. Kejadian yang paling enggan dia sadari terjadi sebelumnya. Melihat pada cahaya emas yang sama bersinar di kedua tubuh Chai-Er, dia merasa tenggorokannya kering. Apa hasilnya? Chai-Er bertanya dengan suara lembut. Lawanmu adalah aku. Lang Hao Chen menjawab dengan sedikit kesulitan. Oh, Chai-Er menjawab dengan sederhana, seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun tentang hasil ini. Sebaiknya dia langsung mencengkram tangan Lang Hao Chen. Han Xian juga menjadi linglung. Cool Kenaik ini seharusnya menjadi imbang yang bagus. Namun melihat ekspresi Lang Hao Chen, hatinya sedikit gelisah. Drawing selesai. Yang Wenzo melawan Mu Ning. Lang Hao Chen melawan Chai-Er. Pertandingan pertama Lang Hao Chen versus Chai-Er. Kalian berdua tetap di arena dan buat persiapan. Kepala kuil lainnya tidak memiliki ekspresi luar biasa ketika Han Xian mengumumkan hasil gambar. Namun, begitu hasil ini diumumkan, arena istirahat segera larut menjadi suara gaduh. Komentar dan diskusi Lin Xin sangat ingin sampai dia berdiri. Li Bro akan menghadapi Chai-Er. Bagaimana ini bagus? Apakah mereka akan benar-benar keluar satu lawan satu? Tunggu sebentar. Chai-Er masih menempel di Lang Hao Chen, tiba-tiba menyela. 6 master aula tambahan yang hendak mundur tidak bisa membantu, tapi melihat ke arahnya dalam kebingungan. Chai-Er dengan tenang langsung melanjutkan. Langsung saja memulai pertandingan berikutnya. Saya mengakui. Seluruh stadion gempar. Han Xian membuka matanya lebar-lebar mengenai pertandingan antara Lang Hao Chen dan Chai-Er. Jujur, dia tidak tahu sama sekali siapa seharusnya yang bersorak-sorai. Dari sudut pandang kuil kesatria, tentu saja yang terbaik adalah membiarkan Lang Hao Chen menang, sehingga membiarkannya final berlangsung antara Ya Wenzo dan dia. Namun jika Lang Hao Chen mengalahkan Chai-Er, bukankah itu mempengaruhi hubungan mereka? Orang harus tahu bahwa Chai-Er memiliki status Santa Daughter of Samsara. Jika Lang Hao Chen bisa bersatu dan menikah dengan sukses dengannya, maka tidak sedikit pun keraguan di masa depan mereka berdua pasti akan menjadi pilar aliansi. Ini juga di situasi yang diharapkan oleh Kenaik Temple. Pilihan Chai-Er untuk mengakui adalah kesimpulan bahwa Han Xian benar-benar tidak menyangka. Namun setelah beberapa saat kosong, wajahnya mulai meluap dan bersuka-suka. Tanpa ragu, kuil kesatria konsensi Chai-Er adalah hasil yang paling ideal. Ini sempurna. Namun ekspresi Yu Shufeng tampak sangat tidak sedap dipandang, dan dia dengan panik berbicara, Chai-Er, kamu benar-benar ingin mengalah? Chai-Er mengangguk samar lalu menarik tangan Lang Hao Chen dan kembali ke area istirahat. Chai-Er, Anda, kalimat terakhir Chai-Er mengejutkan sepenuhnya. Dia sudah mempertimbangkan kebodohannya, tapi tidak berpikir bahwa Chai-Er akan langsung lebih terang daripada dia. Bahkan dia menunggu pertandingannya dimulai. Dia hanya mencari kesempatan dan mengambil inisiatif untuk mengakui. Semua ini istirahat, dia akan kembali ke akal sehatnya. Tidak boleh seperti ini, Chai-Er. Kekuatan Anda lebih besar dari saya. Lang Hao Chen dengan sungguh-sungguh berkata. Chai-Er mencengkram tangannya lalu berkata dengan suara lembut, kemuliaan Anda adalah kemuliaan saya. Setelah Lang Hao Chen mendengar kalimat sederhana ini, seolah-olah jantungnya baru saja ditumbuk palu dan darah yang panas bergegas ke kepalanya, membuatnya dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chai-Er, mata Lang Hao Chen membasahi dan dia tidak lagi menghalangi niat baik Chai-Er.
hanya membiarkan dirinya ditarik perlahan kembali ke area istirahat. Sebagai seorang pria, kata-kata tidak peduli betapa manisnya mereka tidak pernah bisa sama dengan tindakan yang tulus. Gerakan lembut ini izinkan saya menggunakan sisa hidup saya untuk membayarnya kembali ke CR. Sekarang aku memilikimu dan hidupku. Apa lagi yang bisa aku lakukan untuk memintamu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku akan melindungimu dengan hidupku. Pada saat ini posisi CR diandalkan di hati Long Hao Chen telah segera terangkat menjadi sejajar dengan orang tuanya. Bahkan jika dia tidak benar-benar memahami urusan antara seorang pria dan seorang wanita, CR sudah menempati seluruh ruang di dalam hatinya. Di tengah arena, Yang Wenzhou berdiri menatap Muning, yang matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kedua ekspresi mereka sama-sama indah yang terlihat. Tidak pernah Muning membayangkan bahwa ratu hatinya akan mengakui begitu saja. Dalam perspektifnya, CR pasti akan menjadi juara terakhir. Yang Wenzhou di sisi lain merasa seolah beban-beban telah diangkat dari pundaknya. Sebagai CR telah memilih untuk mengakui, secara alami lawan terakhirnya adalah Long Hao Chen. Itu adalah hal yang sangat luar biasa bahwa dia tidak harus menghadapi pembunuh wanita ini. Putaran kedua, Yang Wenzhou versus Muning. Apakah kalian sudah membuat persiapan? Yang Wenzhou segera membawa diri kembali ke kenyataan, menjawab suara yang dalam, persiapan selesai. Namun di sisi lain, Muning mengeluarkan sepotong tawa pahit. Luka yang dideritanya dari serangan kemarin benar-benar terlalu berat. Bahkan sekarang, setengah tubuhnya masih benar-benar tidak dapat mengungkapkan kekuatan. Baginya pertarungan hari ini sudah kehilangan semuanya. Artinya, saya mengakui seluruh pertandingan kembali menjadi hiruk-pikuk. Meskipun Muning sangat tidak berkeinginan dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain. Selain mengakui, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil resiko. Mungkin tidak akan mampu memblokir bahkan satu serangan Yang Wenzhou. Apalagi yang bisa dia perbuat selain menyerah. Dalam situasi seperti ini, wasit pun keluar tanpa saham melihat ke arah platform. Yang Wenzhou adalah pemenangnya. Ada 2 putaran semifinal dan mereka sebenarnya sudah berakhir bahkan sebelum pertandingan kesatria dimulai. Kuil kesatria telah muncul sebagai yang paling menang. Dengan baik Long Hao Chen dan Yang Wenzhou telah memasuki 2 teratas. Semua orang jangan bergerak, akan ada pengumuman sebentar lagi. Han Xian bergema dari dalam platform. Para peserta yang semua bersiap-siap untuk menghentikan langkah mereka mengenai pertandingan ini, mereka sedikit kecewa. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan menonton pertandingan spektakuler, tapi sebaliknya ada 2 konsesi lagi. Setelah beberapa saat, suara Han Xian terdengar sekali lagi dari podium. Berkaitan dengan fakta bahwa hari ini tidak ada pertandingan nyata yang terjadi, final kompetisi tahun ini akan digeser ke tanggal yang lebih awal. Mereka akan berlangsung hari ini. Sebelum menawarkan hadiah dan menyelesaikan di upacara rotel, tidak ada yang akan pergi. Bergeser ke tanggal yang lebih awal, upacara lolet ini menyiratkan bahwa hari ini juara terakhir akan keluar. Seperti kompetisi dari 10 squad siluman Han. The Demon Hunter Horn Selection sendiri merupakan bagian dari fondasi Temple Alliance, dan dari awal sampai akhir tidak ada yang berani bertindak tidak serius. Karena semifinal berakhir seperti itu, ini akan secara alami memiliki efek menghemat waktu. Selanjutnya, peringkat ketiga dan keempat akan keluar. Tamu kuil CR dan Muning akan naik ke panggung. Kali ini Han Xian adalah orang yang membuat pengumuman ini secara langsung. Wasit di atas pertarungan juga beralih ke orang lain. Seorang pria yang berusia sekitar 40 tahun dengan sosok yang tampak kokoh dan seperti gunung. Tentu saja dia akan menahan auranya, tapi dalam sekejap dia muncul di panggung. Dia membawa tekanan besar dan semua pesaing.
Mungkinkah wasit ini berada di langkah ke-8 dari kultivasi? Dari Lochte, untuk laki-laki dan perempuan dari segala usia membentuk bagian luar biasa dari generasi mereka dan telah bereksperimen lebih dari kebanyakan orang usia mereka. Penampilan wasit ini dengan kehadirannya secara alami mengintimidasi, memberikan tekanan yang luar biasa tangguh. Saya mengakui suara dingin bergema di seluruh stadion. Semua pesaing yang sebelumnya berdiskusi sendiri tiba-tiba terdiam dan secara bersamaan menatap ke arah yang sama. Cair berdiri di sana, menggungkuk ke arah penonton sebelum duduk sekali lagi. Dua kata sebelumnya ini sebenarnya keluar dari mulutnya. Cair, apa yang kamu lakukan? Lang Ho Chen benar-benar tercengang. Namun Cair sudah menyuruhkan keputusannya untuk mengakui. Cair dengan tenang menyandarkan kepalanya di pundaknya. Singgah sana Daphne harus berhasil secara efektif. Idiot, ketika pesaing teratas tidak bisa berada di skuad yang sama, Anda tahu. Seluruh tubuh Lang Ho Chen terguncang, itu benar. Yang ada di posisi 3 tidak bisa berada di skuad yang sama. Bagaimana mungkin saya benar-benar melupakan sesuatu yang begitu penting? Itu demi satu-satunya yang membuat kebodohan 2 pertandingan berturut-turut sejauh ini tidak memasuki 3 besar. Namun dia jelas memiliki kekuatan untuk memperebutkan kejuaraan. Cair. Lang Ho Chen hanya merasa bahwa semua emosi yang terkandung dalam inside terdalamnya keluar, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan dorongan untuk menyebarkan lengannya dengan tujuan menahan dengan pukulan mereka. Pada saat itu dia sudah tahu bagaimana menyeruakan perasaannya yang sangat kuat di dalam hatinya lagi. CR meletakkan telapak tangannya di dadanya dan mengatakan dengan suara yang rendah, Anda belum mengambil tempat pertama, cepatlah pergi, sudah waktunya kamu naik ke panggung. Lang Ho Chen meraih tangannya dan membawa ke bibirnya dan menciumnya dengan keras. Aku pasti akan menang. Setelah berkata begitu, tubuhnya melompat ke udara seolah berlari ke arena. Tangan Cair masih terangkat karena dia merasakan seluruh tangannya menjadi mati rasa. Wajah cantik yang tersembunyi di balik tabir saat ini memerah karena malu. Namun dia belum pernah merasakan kehidupan yang baik dalam hidupnya. Ternyata mengeluarkan upaya untuk seseorang juga bisa membawanya kebahagiaan. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan melindungi saya selamanya. Bagaimana saya tidak membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya? Bodoh. Sejak Lang Ho Chen membuat janji itu, dia sudah memutuskan bahwa adegan itu akan terungkap. Melaju ke arena, roh perang Lang Ho Chen telah meningkat ke tingkat yang penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang bisa samar-samar melihat api emas terbakar di dalam sepasang matanya yang sebening kristal. Inilah kekuatan cinta. Kondisinya saat ini sudah memasuki ketinggian yang tak tertandingi. Namun, di tengah-tengah emosi yang kuat di dalam hatinya dan semangat perangnya yang tinggi, dia sayangnya lupa hal sangat penting yang dia lalai untuk jelaskan kepada Cair. Pada saat ini yang paling tidak terduga adalah bahwa pembunuh lainnya memenangkan tempat ketiga karena konsesi Cair. Muning menatap ke arah Cair seperti rusa dia lampu depan. Untuk sementara dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk dikatakan. Kadang-kadang keberuntungan tiba terlalu cepat, begitu cepat sehingga seseorang bahkan tidak dapat mencernanya. Ketika harus tahu bahwa untuk berada di posisi 3 berarti seseorang dapat memperoleh kompor spiritual yang sangat berharga serta memiliki kesempatan untuk memimpin dan mengatur pasukan pemburu iblis sendiri. Salah satu dari 3 teratas pasti akan menjadi kapten skuad regu pemburu setan. Di atas podium, Ying Shui Feng sangat merasa marah sampai-sampai hidungnya hampir bongkok. Dia memandang Han Xian, wajahnya muram. Han Xian hanya menjawab dengan polos, ini tidak ada hubungannya denganku. Ketika seseorang gadis sudah tua, dia harus dinikahkan. Tapi lihat, ini juga merupakan satu saat yang membahagiakan.
Ini akan mempromosikan hubungan antara dua kuil kami lebih lanjut. Selain itu, sangat mungkin bahwa Long Hao Chen akan menjadi batu penjuru utama kuil kesatria tempel kita. Bukankah dia menantu laki-laki assassin tempel Anda? Meskipun dia berbicara seperti itu, senyum di wajahnya sebenarnya sangat licik. Di tengah stadion, berdiri wasit yang kuat, yang memandang Long Hao Chen dengan sangat ragu-ragu. Semua tatapan saat ini diarahkan ke platform. Setelah beberapa saat, dari platform, suara Hanxian melayang keluar. Kompetisi dapat terus berlanjut. Mari mulai putaran final. Wasit membungkuk sedikit ke arah platform sebelum berteriak dengan keras. Long Hao Chen melawan Yang Wenzhou, bersiap untuk bertempur. Wasit saat ini sedang dengan suasana hati yang sangat baik, karena dia adalah bagian dari kuil kesatria, dan melihat pertandingan terakhir ini menentang perasaan ini. Yang Wenzhou jauh lebih lambat dari Long Hao Chen untuk masuk, memberi hormat wasit sebelum menatap Long Hao Chen. Kedua kesatria yang ditakdirkan untuk menjadi bintang dari kuil kesatria akan berhadapan satu sama lain sekali lagi, tapi kali ini itu adalah final seleksi Demon Heart. Melihat Long Hao Chen, Yang Wenzhou tidak bisa membantu, tapi diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan semangat bertarung pada Long Hao Chen yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? CR telah mengaku 2 pertandingan berturut-turut demi dirinya. Mungkinkah dia tidak merasa sedikit pun canggung tentang ini? Bagaimanapun juga seorang gadis yang membiarkannya menang. Bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan taruhan ini antara Long Hao Chen dengan CR? Dengan CR sebagai motivasinya, rasa hausnya akan kemenangannya telah mencapai puncaknya. Selanjutnya untuk Long Hao Chen, diakui bahwa itu demi satu-satunya bahwa CR mengakui kedua pertandingan ini. Selama dia bisa mengalahkan Yang Wenzhou, menang dalam perebutan Yang Wenzhou, dia akan banyak membuktikan kekuatannya. Meskipun ini adalah final, sinyal awal sesederhana sebelumnya. Wasit melihat ke kedua sisi, mengkonfirmasi identitas mereka, dan berteriak dengan keras. Pertandingan dimulai. Waspadai berperilaku dengan tepat, membunuh lawan dilarang. Setelah peringatan terakhir ini, dia buru-buru mundur, dan mantel di sekitarnya mulai terbentuk. Bersamaan dengan panggilan wasit, pertandingan dimulai, dan energi spiritualitas meletus dari kedua sisi. Sinar emas melambung, dipenuhi dengan semangat juang yang meluap. Energi spiritual intens. Energi spiritual internal Long Hao Chen yang telah ditahan lama segera dibebaskan. Terlihat jauh lebih cerah daripada Yang Wenzhou. Dan Wenzhou tidak lemah juga. Menghadapi tekanan besar yang dilepaskan oleh Long Hao Chen, semangat juangannya terus meningkat. Mereka tidak mengatakan apapun, tapi pada saat ini masing-masing dari mereka hanya ingin menghadapi lawan yang ada di hadapan mereka. Long Hao Chen membentangkan kedua tangannya ke depan, dan pedang roh Holy muncul dengan menakjubkan di tangan kirinya. Sementara di tangan kanannya muncul segumpal cahaya lingkaran berwarna biru. Seketika cahaya biru bersinar dari emas ditembak dengan mata pisau yang mirip dengan cahaya yang muncul di dalamnya. Blue Rain Hibiscus of Light akhirnya muncul di tangannya. Menginjakan kaki di medan perang untuk pertama kalinya. Dia tidak memilih untuk menggunakan efek dari set roh Holy, tapi memilih Blue Rain Hibiscus of Light. Ini juga menyiratkan bahwa dalam pertarungan ini Long Hao Chen telah memilih untuk melawan lawannya secara ofensif, dengan cara retribusi versus retribusi. Dengan demikian pula, sepasang pedang emas besar keluar dari depan Yang Wenzhou, karena kedua belah pihak menyerang secara bersamaan terhadap satu sama lain. Mereka tidak memanggil gunung mereka,
karena jarak yang memisahkan kesatria hanya 20 meter, dan karena wasit tidak memberikan perintah untuk meningkatkan jarak antara mereka. Pada jarak yang memisahkan mereka berdua, sangat mungkin bahwa lawan akan dapat mengambil keuntungan dengan meyakinkan sementara salah satu mereka mengambil waktu untuk memanggil tunggangan mereka. Dari ruang duduk, jelas dua gumpalan lampu yang mempesona dengan intens yang tak terdandingi muncul saat kedua lawan saling meraih kemegahan yang dipenuhi dengan resolusi. Energi spiritual yang kaya dan dahsyat ini tak gagal untuk mengungkapkan kekuatan tangguh mereka kepada semua orang. Bang! Kedua pemuda itu saling bentrok satu sama lain. Mereka menyeberangi tanpa sedikit pun, sebelum menembak sambil berubah menjadi dua gumpalan cahaya keemasan. Dalam instan ini, bahkan jika Lang Hao-Chen sedikit lebih rendah dalam hal tingkat kultivasi, dia tiba-tiba mundur 1 meter lebih sedikit dari Yang Wenzhou. Yang Wenzhou tercengang. Dalam sekejap, ketika dia bentrok dengan Lang Hao-Chen, dia merasakan sensasi gila keluar dari tubuh Lang Hao-Chen. Ini benar-benar jurus madness. Sekarang Lang Hao-Chen benar-benar dinyalakan. Dia menunjukkan kekuatan bertarung terbesar yang pernah dia tunjukkan. Serangan Lang Hao-Chen mengandalkan keuntungan yang dia pegang dari serangan pertamanya, dan dalam sekejap kembali sekali lagi meluncurkan assault ke arah Yang Wenzhou. Saat dia memegang pedang roh Holy tinggi di atas kepalanya, pedang suci kental, dan pada saat yang sama Blue Rain Hibiscus of Lake meletus, membidik lightning thrust yang ada di Yang Wenzhou. Dalam sekejap Yang Wenzhou merasa seakan bunga muncul di depan matanya. Hanya melihat pedang berat yang fantastis di tangan kanannya meletus menjadi ratusan ribu sinar. Seolah-olah itu tiba-tiba meledak. Tapi sinar ini setidaknya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh lightning thrust biasa. Sebuah gumpalan cahaya yang sangat besar tiba-tiba meledak menjadi segudang benang cahaya, bahkan benar mengalahkan jalan keluar apapun. Menindas Yang Wenzhou sejauh yang dirasakan agaknya tidak mampu mengap-ngap untuk istirahat. Bagaimana bisa trot petir begitu sombong? Yang Wenzhou benar-benar terkejut dan tidak berani mengabaikannya. Dua pedang beratnya langsung mengambil posisi defensif dan meluncurkan Heavenly Battle Array. Cahaya keemasan muncul di udara, menghalangi setiap benang cahaya untuk mengambil bentuk mantel. Ini tampak seperti hujan deras mengalir, agak dipisahkan oleh arai pertempuran surga. Inilah tepatnya keistimewaan Dali pertama Hibiscus Rain. Ini bisa meningkatkan tingkat ofensif kemampuannya. Melalui pedang ini, kekuatan serangan sangat dinaikkan, dan hanya setelah melakukan banyak upaya, Lang Hao-Chen berhasil menggabungkan Lightning Throne dengan Blue Rain ke level tersebut. Kontraknya dengan Hibiscus ini berada pada tingkat terbesarnya, dan secara alami membuat kekuatan seperti itu meletus, membawa efek yang luar biasa. Bagaimana mungkin Heavenly Battle Array mungkin memblokir serangan dengan intensitas seperti itu? Di sekitar durasi sedetik, Heavenly Battle Array meledak dan hancur berkeping-keping. Namun setelah mendapatkan 1 detik juga memberi Yang Wenzhou waktu untuk bereaksi. Seruan naga resonasi bergema di seluruh stadion saat Yang Wenzhou melayang di udara dengan efek Ascending Dragon Strike sebelum membuat selusin pedang muncul di sekelilingnya. Mengandalkan sifat defensif dan ofensif dari Ascending Dragon Strike, dia akhirnya menetralkan kekuatan Blue Rain Hibiscus of Lake. Menghadapi Yang Wenzhou melayang di udara, Lang Hao-Chen mendukung dirinya dengan 1 kaki sebelum melompat pada gilirannya. Saat ia pergi setelah Ascending Dragon Strike, Holy Sword dicapai dengan pedang di tangan kanannya dan dilepaskan dengan Lightning Throne. Pada saat ini, karakter heroik dan tangguh Yang Wenzhou melonjak ke udara.
The Ascending Dragon Strike tiba-tiba terhenti saat berbalik ke sisi lain, mengubah orientasi di bawah dan dengan berani bertemu langsung dengan Holy Sword Long Hao Chen. Boom! Emas dan putih berbentuk keras, melepaskan segumpal lingkaran emas dan putih yang kaya ke udara. Long Hao Chen yang langsung bertemu dengan serangan naga surgawi ini jatuh langsung ke tanah. Tapi Yang Wensu segera mengambil kesempatan untuk menyerangnya sekali lagi. Seperti di sudut mulutnya, gumpalan darah bisa dilihat dengan jelas. Dia akhirnya menderita luka meskipun ringan. Pelanggaran Long Hao Chen ini terlalu ganas. Yang Wensu tidak berharap sedikitpun bahwa bagaimanapun juga dia akan memilih gaya yang agresif tanpa menahan sedikitpun kembali. Ia adalah kesalahan kecilnya. Melambaikan kedua pedangnya, Yang Wensu menggambar garis beras dan dengan pola yang fantastis. Dia ingin bergantung pada kenyataan bahwa tubuhnya masih melayang di udara untuk memanggil Starlight Unicorn di saat kecil ini. Itu Starlight Unicorn sudah mencapai ambang langkah ketujuh. Meskipun belum lama berlalu, itu melebihi Hao Yu dengan hal peringkat. Lebih lanjut menambahkan ke dalamnya kontrak dengan Starlight Unicorn dan kemampuan terbangnya. Dia pasti akan dapat kembali dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Namun pada saat ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yang Wensu sama sekali terjadi. Kekuatan keras tiba-tiba menariknya ke bawah. Kekuatan menarik yang tangguh telah menyeretnya langsung ke tanah. Dan pada saat ini Long Hao Chen yang jatuh ke tanah tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengambil nafas. Langsung menembakkan seperti peluru dari tanah. Mengayunkan dua pedangnya, dia berputar sambil menyerang Yang Wensu. Kemampuan kedua Saint Spirit of Evolved. Akhirnya dengan Commander Revolving Sword. Meskipun Long Hao Chen berada di udara, tegannya sudah dinyalakan ke puncaknya. Tapi tetap saja dalam situasi seperti ini, pikirannya sangat tenang. Kebalikan dari serangan yang berapi-api, Yang Wensu bangkit kembali di udara dengan sepersekian detik. Long Hao Chen yang memutuskan bahwa lawannya merencanakan sesuatu, langsung membiarkan kekuatan kompor spiritual sayanya meletus. Dalam sekejap, diselimuti oleh cahaya putih. Dia dengan paksa menarik tubuh Yang Wensu sambil menembak ke atas. Dalam prosesnya, summoning mount-nya pasti dibatalkan. Faktanya, Long Hao Chen berhasil. Ketika Yang Wensu merasakan kekuatan yang sangat besar kepadanya, keseimbangan tubuhnya merusak dan pemanggilannya sudah terganggu. Segera ia melihat Long Hao Chen memancingkan cincin emas di sekelilingnya. Tidak baik. Pada saat kritis ini Yang Wensu tidak berani melanjutkan pemanggilannya. Lusinan tetes cahaya biru yang sangat kecil keluar dari dadanya, meluapkan darinya dan berubah menjadi pola cahaya yang berbentuk langsung memborbardir Long Hao Chen. Justru kompel spiritualitasnya stretchy. Dengan keadaan yang sangat tidak siap ketika menghadapi Commander Revolving Sword, Long Hao Chen yang telah mencapai langkah kelima dari panggilan, dia menjadi takut segera berakhir terluka. Di sisi lain ia kehilangan kesempatan. Di sisi lain ia masuk ke dalam keadaan krisis. Long Hao Chen saat ini memegang keuntungan yang luar biasa. Dengan keras bertabrakan dengan berbagai brilliance yang meletus dari langit, terlepas seperti kembang api. Mereka benar-benar mengejutkan para pesaing yang menonton dari ruang tamu. Di antara mereka, mayoritas tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi secara samar-samar dapat melihat bahwa kedua belah pihak tampaknya telah menggunakan kekuatan kompor spiritual. Keduanya secara tidak terduga memiliki kompor spiritual. Tanpa diragukan lagi, kompor spiritual stretchy Yang Wensu bahkan lebih tangguh. Tapi para pesaing ini memiliki perhatian lebih pada Long Hao Chen. Ini adalah kompor spiritual, sains spiritual.
ke skuad berburu iblis memiliki pengguna kompor spiritual Saint yang tersirat memiliki kekuatan tambahan yang sangat besar. Ketika menghadapi musuh yang kuat, jenis siluman skuad Hound ini pasti akan memiliki keuntungan darinya. Jika mereka memilih, setidaknya 80% dari orang-orang ini akan memilih untuk berada di skuad Long Haul Chen. 20% lainnya berada di skuad orang-orang aneh.